Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 7 semester 1 mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Adapun capaian pembelajaran pada materi ini adalah peserta didik memahami definisi Al-Quran dan hadis Nabi serta posisinya sebagai sumber ajaran agama Islam. Peserta didik memahami definisi hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran menurut Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini adalah peserta didik mampu menjelaskan definisi hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran menurut Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Dan alur tujuan pembelajaran kali ini adalah menjelaskan definisi hadis dan fungsinya terhadap Al-Quran menurut Quran Surat An-Nisa ayat 54 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan hadis? Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW sebagai pelengkap dan penjelas bagi Al-Quran yang masih bersifat umum atau global. Berikut fungsi hadis terhadap Al-Quran menurut Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan An-Nahl ayat 64. Dari kedua ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran dan hadis menjadi sumber ajaran dan pedoman dalam menjalani kehidupan. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan sumber dasar, sedangkan hadis berfungsi memberikan penjelasan atau rincian, yakni dengan menjelaskan maksud ayat atau memberi bimbingan untuk berperilaku sesuai dengan tuntutan Al-Quran. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita uraikan fungsi hadis terhadap Al-Quran berikut ini. Fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4. Yang pertama adalah bayan al-takrir. Yang kedua, bayan at-tafsir. Yang ketiga, bayan at-tasyrih. Dan yang terakhir adalah bayan an-nasakh. Yang pertama, bayan at-takrir, menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan al-tafsir, menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan perincian dan penjelasan lebih lanjut. Ketiga, bayan at-tasyrih adalah memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada di dalam Al-Quran. Keempat adalah bayan an-nasakh, membatalkan ketentuan terdahulu karena ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, demikian penjelasan singkat mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran menurut Quran Surat An-Nisa ayat 59 dan Quran Surat An-Nahl ayat 64. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.